Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Habib Mujahid dari kelas 11 IPA 5 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan organisasi sosial di zaman penjajahan Jepang. Latar belakang dari pembentukan Gerakan 3A adalah Jepang dalam memperluas kekuasaannya telah melakukan hubungan dengan Hindia Belanda jauh pada era tahun 1942. Seperti pada tahun 1917, Jepang telah mengimpor minyak dari Tarakan di Borneo dengan membina perjanjian dengan Inggris Anglo Petroleum. Para propagandis Jepang sudah banyak melakukan propaganda jauh sebelum ke Hindia Belanda untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya. Dan bentuk penguasaan itu secara resmi sejak 8 Maret 1942. Kedatangannya membawa antusias karena tidak terlepas dari propaganda yang ia sebarkan dengan baik melalui media film, wayang, sandiwara, drama, dan kegiatan lainnya. Propaganda adalah bentuk komunikasi yang dipakai untuk menyebarluaskan keyakinan atau doktrin. Jepang melakukan hal itu pada masa pendudukan di Hindia Belanda dengan cara apapun. Salah satu bentuk propagandanya adalah Jepang menyebarluaskan Gerakan 3A. Dalam Gerakan 3A itu berisi 3 semboyan, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A adalah propaganda Jepang yang menyatakan bangsa-bangsa di Asia harus bersatu dengan Jepang. Jepang menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942. Ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Agar penduduknya di Indonesia diterima dan untuk mobilisasi rakyat, Jepang pada awalnya melakukan berbagai propaganda seperti Gerakan 3A ini. Gerakan ini didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1942. Dibentuknya Gerakan 3A dipelopori oleh tokoh bernama Shimizu Hitoshi. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, seorang tokoh nasionalis. Gerakan 3A ini adalah propaganda kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua terhadap wilayah yang dikuasai. Gerakan 3A memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Nippon adalah nama lain dari Jepang. Nippon yang dimaksud adalah berambisi menguasai seluruh wilayah Asia Pasifik. Berdirinya Gerakan 3 ini memiliki tujuan terselubung, yaitu untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan ini bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Namun, gerakan ini kurang mendapat perhatian dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena bukan gerakan kebangsaan, salah satu aktivitas yang pernah dilakukan berlangsung di kota Surabaya. Gerakan 3A kemudian dibubarkan pada tahun 1943 karena dianggap tidak berhasil menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu tentara Jepang. Nama saya Alivia Bakis dari kelas 11 IPA 5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang organisasi sosial buatan Jepang, yaitu Putra. Sebagai ganti Gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai. Empat serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatnya, yakni Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Esmiyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio.
Para pemimpin putra memanfaatkan organisasi ini sebagai tempat untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin putra akhirnya mulai mengajak masyarakat untuk memiliki semangat anti-imperialisme, yang artinya semangat anti-Jepang. Dikarenakan terbentuknya semangat ini, maka organisasi ini seolah-olah untuk membantu Jepang, namun sebenarnya adalah sebaliknya. Tujuan dari Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai BOS, Radio, telegraf, dan lain-lain. Selain itu, Putra juga bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada masyarakat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Bubarnya Putra itu dikarenakan Jepang merasa organisasi ini tidak bermanfaat untuk Jepang. Malah sebaliknya, hingga akhirnya organisasi ini dibubarkan dengan alasan satu, keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak dapat membiayai organisasi tersebut. Yang kedua adalah keadaan sosial masyarakat ternyata masih kurang bagus sehingga kurang maju dan dinamis. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Kansa, nomor absen 13 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh Jepang, yaitu Fujinkai. Pertama-tama, apa itu Fujinkai? Jadi setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanitanya ini kemudian dibuat organisasi sendiri pada bulan Agustus 1943. Anggotanya merupakan para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Di Indonesia, Fujinkai didirikan dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah. Nama kelembagaannya sendiri disesuaikan dengan tingkat dan kedudukannya. Para pemimpinnya merupakan istri-istri dari Kenko atau Bupati. Karena merupakan perkumpulan yang diprakasai oleh istri-istri pemimpin daerah, maka organisasi ini mirip dengan Dharma Wanita pada saat sekarang. Lalu tugas Fujinkai. Fujinkai ini bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggota Fujinkai juga sering melakukan kegiatan pendidikan berupa kursus-kursus. Anggota Fujinkai juga dilatih untuk membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, yaitu wajib kerja tanpa upah. Para wanita dikerahkan untuk bercocok tanam karena para pria yang sebelumnya bercocok tanam dikerahkan untuk urusan militer. Lalu, pada masa akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, keadaan Indonesia sangat kacau. Sandang dan pangan sangat susah untuk didapatkan. Untuk mengimbangi hal tersebut, Fujinkai turun langsung untuk memberikan penerangan-penerangan kepada ibu-ibu di tingkat tonarigumi atau rukun tetangga dalam usaha untuk melakukan gerakan penghematan. Lalu, mereka juga turut mengerjakan pekerjaan sawah dan ladang seperti mengetam padi, menanam kapas, dan juga jarak. Tetapi berdirinya Fujinkai juga mengalami pertentangan. Yang pertama, pertentangan dari aktivis perempuan Indonesia, yaitu Nyai Suyatin Kartowiyono. Dia itu merupakan seorang pencetus gagasan Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Dalam pertemuan resmi dengan pihak Jepang, dia menolak kerjasama dengan pihak Jepang untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, ada pertentangan yang datang dari kelompok Aisyah. Organisasi Aisyah sendiri merupakan organisasi yang sudah sangat mengakar di Indonesia. Mereka menentang adanya Fujinkai karena pada saat itu Jepang melarang semua kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Aisyah karena pihak yang berwenang hanyalah Fujinkai. Yang terakhir ada pembubaran. Jadi pada masa kemerdekaan Fujinkai akhirnya dibubarkan melalui setelah proklamasi 17
17 Agustus 1945 dalam Kongres yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1945. Mantan anggota Fujinkai sendiri kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwari. Dengan membubarkannya Fujinkai, kaum wanita akhirnya membentuk barisan-barisan untuk mendukung perjuangan dalam mempertahankan Indonesia. Pengalaman-pengalaman selama berada di organisasi Fujinkai mereka manfaatkan untuk melakukan perjuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diona Apriliani dari 11 IPA 5. Di sini saya akan menerangkan tentang Jawa Hokokai. Yang pertama ada pengertian. Pengertian Jawa Hokokai. Jawa Hokokai berasal dari Hoko Seishin yang semangat kebaktian. Kebaktian itu membawa 3 hal, yaitu yang pertama mengorbankan diri, yang kedua mempertebal persaudaraan, yang ketiga melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1944 dan berbentuk sosial kemasyarakatan dan pemimpin tertinggi adalah Guseikan. Tujuan organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin, sesuai dengan Hoko Seishin, yaitu semangat kebaktian. Tokoh-tokoh Jawa Hokokai yang pertama ada Jenderal Kumaichi Harada, Panglima Tentara ke-16 sebagai pelopor organisasi. Yang kedua ada Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari sebagai penasehat susunan dan kepemimpinan organisasi. Jawa Hokokai berbeda dengan Putra karena organisasi ini adalah organisasi resmi pemerintah, sehingga pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai dipimpin daerahnya dipegang oleh orang Jepang. Yang pertama yaitu pimpinan pusat dipegang oleh Guseikan. Yang kedua tingkat daerah dipimpin oleh Shuchokan. Dan yang ketiga desa dipimpin oleh Kucho atau kepala desa atau lurah. Yang keempat rukun tetangga Gumi dipimpin oleh Gumicho. Dampak Jawa Hokokai bagi Indonesia. Organisasi ini dibuat untuk mencari simpati bangsa Indonesia karena Perang Asia Timur sudah semakin dahsyat. Tidak hanya bangsa Indonesia, bangsa Cina dan bangsa Arab yang berada di Indonesia turut terdaftar di organisasi ini. Jawa Hokokai juga menerima anggota mulai dari usia 14 tahun dan sampai usia yang tidak ditentukan, dan organisasi ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya yang pertama yaitu melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintahan Jepang. Dan yang kedua, memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa. Dan yang ketiga yaitu memperkukuh pembelaan tanah air. Dan dampak negatifnya yaitu krisisnya ekonomi yang sangat parah di bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Malika Desyawala dari kelas 11 IPA 5 absen 18. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi sosial bentukan Jepang, yaitu Majelis Islam Al Indonesia atau yang biasa disebut sebagai MIAI. Yang pertama yaitu ada latar belakangnya. Berbeda dengan pemerintahan Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang malah lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Muslim untuk melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIA yang cukup berpengaruh dibekukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali pada pemerintahan pendudukan Jepang yang bertepatan pada tanggal 4 September 1942. MIAI ini diizinkan aktif kembali. Dengan demikian diharapkan MIAI segera dapat digerakkan sehingga umat muslim Islam di Indonesia dapat dimobilisasikan untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi
pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut dengan kehidupan umat muslim, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat Islam. Semboyan yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu sekali pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Yang kedua, yaitu ada para tokoh dari MIAI. Yang pertama, diketuai oleh H.A. Wahid Hashim dari NU. Yang kedua, ada wakil ketuanya yaitu Wewondo Amiseo dari PSSI. Yang ketiga, yaitu ada anggotanya. Yang pertama ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Yang kedua ada Dr. Sokiman dari PII. Yang keempat yaitu ada sekretaris dan bendaharanya, yaitu ada Kiai Haji Faki Usman dari Muhammadiyah. Yang tiga yaitu tujuannya terbentuknya MIAI, yaitu tujuan dibentuknya MIAI untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-himpunan Islam dan kaum Islam di luar Indonesia serta mempersatukan suara-suara untuk membela Islam dan untuk meluruskan syariat Islam tentang perkawinan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Belanda yang melarang syariat Islam. Yang keempat, yaitu ada tugas-tugas dari MIAI ini. Nah, dengan semboyan berpegang teguhlah kamu sekali pada tali Allah dan janganlah berpecah belah, MIAI berkembang menjadi organisasi yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Adapun tugas di masa MIAI yaitu 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat. Yang kedua, mengharmonisasikan Islam dengan kebutuhan perkembangan Jepang. Dan yang kelima, ada program yang dibuat MIAI agar dapat terlaksana. Tugas-tugas tersebut, MIAI membuat perencanaan program yang berfokus kepada pencapaiannya tujuan yang bersifat sosio-religius. Adapun perincian program sebagai berikut, yaitu 1. Menyelamatkan dan memelihara kehormatan dan kejayaan umat Islam. Yang kedua, membangun masyarakat muslim yang mampu memelihara perdamaian dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pengurusan semua masalah penting kaum muslim seperti perkawinan, warisan, masjid, zakat, pendidikan dan pengajaran, penyiaran dan wakaf, serta kesejahteraan fakir miskin. Yang keempat, membantu Jepang dan bekerja untuk Asia Raya. Dari keempat program ini yang mendapat lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umatnya agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Muda yang diketuai oleh Ir Sofyan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Bahkan dalam pengembangan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Keberhasilan program Baitul Amal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang. MIAI tidak memberi kontribusi terhadap Jepang,
Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau yang biasa disebut sebagai Majelis Syuro Muslim Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat muslim untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Yang keenam yaitu ada kongres pertama yaitu Kongres Al-Islam yang pertama diselenggarakan MIAI pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini membahas tentang undang-undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah. Masalah ini dibicarakan dalam Kongres Kesatuan antara lain soal hak waris umat Islam, rad agama, permulaan bulan puasa, dan perbaikan perjalanan haji. Kongres kedua lebih banyak mengulang materi kongres pertama dengan penekanan pada masalah perkawinan dan artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. Untuk masalah penghinaan tersebut, Kongres membentuk komisi yang diketuai oleh Persatuan Islam Indonesia atau yang disebut PERSIS dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan mempersiapkan membelanya. Yang ketiga, Kongres yang ketiga diselenggarakan di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan tentang perjalanan haji, tempat sholat di kereta api, penerbitan surat kabar MIAI, fonds MIAI, zakat fitrah, rad agama, dan transfusi darah. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Ketua Umum Masyumi yang pertama adalah Sukiman Wirjo Sanjojo dan ketua umum yang terakhir adalah Muhammad Natsir. Awal organisasi Masyumi dibentuk pada tahun 24 Oktober 1943, lalu partainya dibentuk pada tahun 8 November 1945. Tujuan Masyumi yaitu untuk terlaksanakannya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan per orang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi. Ini dapat diartikan bahwa Masyumi bertujuan menciptakan Indonesia yang bercorak Islam tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing. Pada 31 Desember 1950 juga Masyumi telah tercatat memiliki kurang lebih 10 juta anggota. Masyumi dibubarkan pada tahun 17 Agustus 1960 pemerintah karena dianggap memiliki andil dalam pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Pemersta. Akan tetapi sebenarnya Masyumi dibubarkan karena Presiden Soekarno tidak suka terhadap partai tersebut yang vokal dalam penentang Presiden Soekarno era demokrasi terpimpin.